Islam, ya dia disebut kafir dalam bahasa Arab, ya kafir begitu. Cuman mungkin yang kalau kita tangkap dari beberapa orang yang ini cukup panas jika mendengar kalimat kafir. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana antum? Sehat? Alhamdulillah baik-baik juga, insyaallah sehat walafiat. Amin. Oke, baik. Ini luar biasa WYDR Channel kehadiran seorang sosok Ustadz muda yang sangat luar biasa. Apa kabar Ustaz? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Sudah saya tanyakan tadi ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakal jadi tema yang menarik ya, bahwa saat ini ya, sekitar barangkali 1 tahun 2 tahun ini ya, belakangan ini, bahwa toleransi itu benar-benar menjadi semacam problematika bangsa ini begitu ya. Apalagi seakan-akan kata toleransi, intoleransi begitu ya, itu benar-benar dijatuhkan, dihujamkan kepada umat Islam. Seakan-akan begitu gitu ya. Apakah memang benar atau tidak? Kita akan bicara ini panjang lebar gitu ya. Sekarang pertanyaan saya Ustaz, menurut antum ya, atau menurut pandangan agama, toleransi seperti apa sih? Emang benar tak Islam itu agama yang toleran, agama yang menjunjung toleransi, atau gimana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Ustaz Pempi tentang toleransi. Mengenai toleransi di dalam Islam sebenarnya tidak perlu ditanyakan lagi. Karena pasti kalau sudah konsep Islam, yang pasti itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti semuanya sempurna. Tidak ada yang ada di dalam Islam kecuali semuanya sempurna. Terutama jika membicarakan tentang toleransi, pasti toleransi itu pun sempurna telah diatur di dalam Islam. Toleransi dalam beragama, toleransi antar manusia dan sebagainya. Nah, tentu kalau tadi pertanyaannya Islam ini kira-kira mengajarkan toleransi atau tidak, pasti diajarkan dan sempurna semuanya. Terutama toleransi di dalam beragama itu ya, antar beda agama memang ini cukup sensitif. Karena ada sebagian orang yang berislam, mereka yang memeluk agama Islam, namun mereka tidak tahu bagaimana cara bergaul yang baik dengan yang berbeda agamanya. Kadang ada orang yang menganggap bahwasanya kalau orang yang non muslim ini harus ditindas, orang non muslim ini harus dikucilkan, orang non muslim ini harus betul-betul disingkirkan dari sekitar kita. Tidak, Islam sama sekali tidak mengarahkan dan tidak mengajarkan dengan hal yang demikian. Akan tetapi Islam adalah agama yang sangat menghargai manusia, ya, agama yang betul-betul mengerti tentang kemanusiaan. Sehingga yang namanya Islam ini dalam toleransi, sebagaimana yang dicontohkan sendiri oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kalau kita menceritakan tentang suatu hal pasti kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik. Maka kalau kita bertanya tentang sesuatu, coba kita larikan kepada Rasulullah. Pasti itu adalah contoh yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW pernah suatu saat ketika berkumpul dengan sahabatnya duduk-duduk sebagaimana rutinitas beliau setiap harinya, saat itu kebetulan ada satu jenazah yang lewat, ya, sebagaimana biasanya ditandu dengan keranda. Saat itu para sahabat tahu bahwasanya yang ada di keranda itu adalah orang Yahudi, orang yang non muslim. Akan tetapi saat itu para sahabat biasa, karena ini adalah orang Yahudi, orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah langsung berdiri dan wajahnya itu langsung sedih. Saat melihat kejadian itu, para sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri dan bersedih? Sedangkan jenazah yang lewat ini adalah orang Yahudi." Ya, kata Rasulullah SAW, "Apakah engkau tidak tahu bahwasanya itu adalah sama dengan kita?"
samanya dengan apa? Karena dia adalah manusia. Manusia, ciptaan Allah gitu ya. Dia adalah ciptaan Allah, dia adalah manusia. Kenapa engkau harus memandang dari sisi Yahudinya? Kenapa engkau tidak memandang bahwa dia adalah manusia? Karena dia adalah manusia, kita harus hormati dan kita bisa turut bersedih atas kematian dia. Ya, inilah yang salah satu kejadian yang luar biasa yang ada di dalam zaman Rasulullah SAW. Oke, baik Ustaz. Sebenarnya saya juga ini sih juga sudah banyak cerita-cerita dari masa Rasulullah, bagaimana beliau mencontohkan tentang perilaku-perilaku toleransi, perilaku-perilaku menghormati kepada beda keyakinan, ya beda suku, beda apapun. Sebenarnya gini Ustaz ya, toleransi itu perlu kita kita luaskan pemahaman kita ya, bahwa toleransi itu bukan hanya soal beda agama gitu ya. Bahkan sesama agama, seiman pun, saudara seiman pun, tetapi kita berbeda firqah begitu ya, atau berbeda aliran gitu ya, atau berbeda pemahaman, pendapat dan lain sebagainya, itu juga makna toleransi juga di situ kan Ustaz ya. Oke, baik. Ada satu lagi sebenarnya menggelitik. Ini viralnya sudah cukup lama sih sebenarnya, tapi saya kepo sekali nih, kepo banget ini mau nanyakan sama Ustaz. Kata-kata kafir, mereka yang non muslim itu sepertinya risih dikatakan kafir mereka gitu ya. Seakan-akan kata kafir itu yang menjadi sumber intoleran gitu loh maksudnya. Seakan-akan Islam itu suka mengolok-olok gitu ya, suka mengumpat-umpat dengan kata kafir, benar-benar tidak toleran kepada orang-orang selain mereka, selain Islam gitu ya. Sebenarnya gimana sih konsep kata kafir itu sebenarnya sih? Ya, kafir itu adalah isim fa'il daripada kafara yakfuru kufran. Artinya adalah menyalahi, artinya adalah tidak patuh, tidak mematuhi begitu. Maka yang dimaksud pastinya adalah kufur kepada Allah. Yang pasti adalah tidak mematuhi Allah, tidak beriman kepada Allah. Maknanya seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada sama sekali permasalahan di dalam kalimat kafir. Karena dalam bahasa Arab, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mematuhi Allah ya, dalam arti disebut dia tidak kafir, memeluk agama Islam, ya dia disebut kafir dalam bahasa Arab ya, kafir begitu. Cuman mungkin yang kalau kita tangkap dari beberapa orang yang ini cukup panas jika mendengar kalimat kafir, mungkin kalimat kafir itu terkadang sebagian orang melontarkannya itu tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan keadaannya. Ini orang yang benar-benar tidak kafir dikatakan kafir ya. Dan kafir mungkin sebagian orang juga menganggap ini kalimat yang kasar. Mungkin sebagian orang bilang ada beberapa kalimat hewan ya, yang sebenarnya itu adalah hewan ya kan, cuman karena sering dijadikan kalimat umpatan betul. Ya, sehingga dikatakan wah kamu ini mengejek saya betul. Ya begitu kan. Nah, kalau misalkan kita bilang sama orang, oh kamu singa, orang nggak merasa terhina karena singa tidak pernah dijadikan kalimat umpatan. Tapi kalau dibilangi kamu anjing gitu ya. Nah, kamu anjing, padahal anjing nama hewan. Biasa-biasa aja. Ini adalah hewan. Begitu juga mungkin karena kafir ini sering dijadikan kalimat umpatan atau kalimat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Sehingga ini adalah suatu hal yang tidak benar atau ini adalah yang menyakitkan dan sebagainya. Gitu. Artinya memang sebenarnya ini adalah hanya soal tentang terminologi dalam dalam kamus bahasa Arab gitu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya Ustaz, sekali lagi bahwa kafir itu bahasa Arab yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia, kalau tidak salah ya, barangkali begitu ya. Karena orang Indonesia sudah benar-benar familiar dengan kata-kata kafir. Lalu ada kata-kata non muslim gitu ya. Bahkan dalam bahasa Arab pun saya pernah lihat di sebuah tayangan video gitu ya, bahwa ketika ada di jalan tol di Arab Saudi sana, itu kalau orang yang non muslim itu kan dilarang masuk ke kompleks Masjidil Haram gitu ya. Nah, itu ada tulisan yang amat besar dalam bahasa Arab, tidak boleh masuk. Di situ ada kata-kata ghairul muslim gitu. Non muslim. Jadi mereka tidak mengatakan tidak boleh masuk orang kafir, tidak menggunakan kafirun, tapi menggunakan ghairul muslim. Jadi ini sepertinya sekali lagi seperti yang Ustadz jelaskan, mungkin barangkali hanya soal tentang terminologi dalam bahasa gitu ya. Nah, saya sepakat karena kalau kafir akhirnya
punya istilahnya punya Citra yang buruk. citra yang buruk. Kalau dalam bahasa ilmu bahasa itu Ustaz, dia mengalami penurunan nilai sama kayak amplop. Iya. Amplop mah amplop aja kan Ustaz, namanya kertas, tempatnya wadahnya surat atau apapun namanya amplop. Tapi kekinian nama amplop itu nilainya jadi turun. Jadi apa tuh? Jadi sogokan. Pasti menerima amplop loh. Kamu pasti menerima amplop, artinya menerima bayar, menerima duit, menerima sogokan atau apapun kayak begitu ya. Terus begini Ustaz. Lalu begini, tindakan orang muslim apa yang bisa sehingga orang yang bisa dikatakan toleransi atau intoleran gitu ya. Karena orang-orang kan begini, misalnya puasa dalam bulan Ramadan misalnya ya. Lalu ada sebagian umat Islam yang benar-benar kekeh enggak boleh buka warung siang-siang gitu. Enggak boleh buka warung kopi siang-siang, minuman siang-siang gitu ya. Ada orang yang juga yang enggak apa-apa itu. Puasa tahap mereka gitu ya. Lalu pertentangan inilah yang menimbulkan lo enggak toleran, lo intoleran dan lain sebagainya. Itu gimana? Ya, kalau gambarannya tadi seperti orang yang di bulan Ramadan yang mana seharusnya kaum muslimin semuanya berpuasa ya, bagi laki-laki maupun perempuan, jika memang tidak ada halangan yang syar'i maka wajib untuk berpuasa. Nah, jika ada orang yang tidak berpuasa kemudian kita katakan, oh kamu nggak usah ikutin urusan dia nggak puasa urusan dia, itu adalah cara yang salah begitu. Jadi begini, toleransi itu berjalan akan tetapi masih ada di atasnya yaitu syariat, karena syariat itu adalah segalanya gitu. Syariat Allah, hukum Allah semuanya berjalan, akan tetapi ada beberapa hal yang akhirnya toleransi itu berjalan di dalamnya ya, keringanan toleransi itu berjalan di dalamnya ya. Kalau misalkan ada orang yang jelas-jelas dia mampu berpuasa, dia tidak ada udzur-udzur yang membuat dia boleh untuk tidak berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, ya pasti dia salah. Bukan berarti terus akhirnya kita bela dengan pelanggaran dia itu begitu. Cuman kita di dalam Islam tidak diajarkan untuk menghujat, untuk mencaci maki, tidak. Akan tetapi bukan berarti di hadapan orang kita caci maki, kita hujat dia, tidak. Meskipun bukan begitu ajaran Islam. Perbuatan mereka salah gitu ya. Kita salah, jangan kita benarkan. Artinya kalau mau kita memberi nasihat kita dengan cara 4 eyes, 4 mata, kita sampaikan dengan cara yang baik, ya itu adalah ajaran Islam begitu. Oke. Sekarang begini Dad, kita ini gampangannya ya, kita harus bagaimana sih sama tetangga kita yang non muslim gitu ya. Seharusnya bagaimana sih kita ngobrol di warung kopi gitu ya, kita ngobrol sama teman-teman baik sesama muslim, terus apalagi di situ ada teman kita yang non muslim misalnya dan sebagainya ya. Itu sikap kita ini seharusnya bagaimana sih? Gitu loh. Apalagi ini terutama ini saat kita menyampaikan status berkomen ria di media sosial, ini luar biasa ini kita harus bagaimana sih yang enak, yang nyaman gitu ya, yang bagus dan lain sebagainya seperti itu. Iya, itu tadi yang sebagaimana saya sampaikan di awal tentang toleransi antar umat beragama. Sebenarnya tadi juga disampaikan tentang toleransi antar aliran. Kalau aliran itu kan kita masih satu agama, Islam. Cuman alirannya saja yang berbeda gitu. Cuman kalau yang saya sampaikan tadi, kenapa kok saya mulai dengan toleransi antar umat beragama? Karena itu yang lebih luas lagi, yang lebih global. Ya, antar yang berbeda agama saja kita harus bertoleransi, kita harus berdamai, apalagi kepada orang yang masih satu agama, yang seiman. Begitu. Ya, apalagi dengan seiman yang hanya beda aliran saja begitu. Nah, jika pertanyaan tadi termasuk tentang tetangga yang non muslim, itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetangganya juga ada beberapa yang Yahudi, ada yang Nasoro. Ya, nah, maka sekali lagi kita lemparkan bagaimana kejadian di zaman Rasulullah SAW. Jika kita ingin amalkan pula di zaman ini, gitu. Ya, Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau itu dibenci oleh satu orang Yahudi. Setiap beliau itu jalan ke masjid, di jalan Rasulullah ke masjid itu, dan hanya satu-satu itu saja jalannya, selalu diberi pecahan-pecahan kaca. Oleh orang Yahudi yang membenci Rasulullah, diberi paku, alhasil diberi sesuatu hal yang mencelakai Rasulullah. Ya, setiap hari. Dan Rasulullah itu sudah paham siapa orangnya, dan Rasulullah biarkan saja.
Ya, Rasulullah berjalan dengan berhati-hati, dengan disingkirkan itu Rasulullah berjalan lagi. Terus hingga pada suatu saat ketika Rasulullah hendak berjalan ke masjid dan melihat itu gangguan-gangguan tadi itu tidak ada pada hari itu. Nah, Rasulullah janggal, ya, janggal, bukan malah loh, alhamdulillah begitu. Akan tapi Rasulullah bertanya kepada sahabat, Kenapa gitu ya? ya, wahai sahabatku, ini mana ini Yahudi yang biasa ngasih saya ini gini. Oh ya Rasulullah, saya dengar kabar tadi dia lagi sakit. Oh, lagi sakit. Ya, Rasulullah setelah ke masjid, sholat beribadah, Rasulullah mampir ke rumah Yahudi tadi, mengunjungi, ya, dan menjenguk orang yang sakit dari Yahudi yang setiap hari mengganggu Rasulullah. Ya, dijenguk oleh Rasulullah, ya, nggak perlu Rasulullah kasih ucapan-ucapan apapun. Dengan datangnya Rasulullah, orang Yahudi itu terperanjat, kaget, ya, kaget dengan kedatangan Rasulullah. Dikira Rasulullah mau balas dendam, karena dalam keadaan lemah mungkin Rasulullah mau memukul dan sebagainya. Akan tapi tidak, Rasulullah dengan mendoakan kesembuhan untuk dia, dan saat itu pula langsung Yahudi itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya kamu wahai Muhammad adalah utusan Allah. Langsung masuk Islam dengan adabnya Rasulullah SAW. Sekali lagi itu benar-benar akhlak yang diajarkan oleh Islam gitu ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Luar biasa Ustaz ya. Lalu begini Ustaz. Pernah Rasulullah kalau tidak salah ya, fakot ada demian, fakot adani, fakot adallah gitu. Itu juga contoh ucapan Rasulullah yang mengandung kata-kata toleransi yang amat tinggi gitu ya. Ini yang sebenarnya yang harus juga dipahami oleh orang-orang di luar sana, bahwa kita nih orang-orang Muslim nih itu juga toleransi banget gitu loh ya. Kalau seandainya ada orang Muslim yang kayaknya intoleran, suka mengolok-olok, itu seperti apa Ustaz? Itu bukan gambaran Islam yang sejatinya. Gitu ya. Ya, itu maksudnya oknum gitu maksudnya. Oknum pastinya ya. Maka kalau ada orang Islam yang begitu, jangan memandang Islamnya, tapi memandang orang personalnya saja. Oh, begitu ya. Memang personalnya dia yang salah arah saja. Oke. Jadi tidak bisa, penilaian kita secara keseluruhan itu tidak bisa hanya berdasarkan perilaku 1-2 orang. Betul ya. Gitu. Jadi Ustadz, saya pikir kita berada di ujung obrolan kita ya. Sebenarnya kalau kita bahas toleransi bisa panjang. 1 jam 2 jam bisa akan kurang gitu ya. Kita akan adakan part 2 ya, atau jilid 2 nanti obrolan kita. Artinya bahwa toleransi adalah ajaran Islam gitu ya. Semua umat Muslim diajarkan, bahkan diwajibkan Ustaz ya, untuk toleransi. Closing Ustaz. Ya, jadi intinya toleransi ini adalah perlu kita jalankan seumur hidup kita, ya, selama itu memang sesuai dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasulullah. Tidak toleransi yang dibuat oleh akal sendiri, tidak toleransi yang sesuai dengan cocokologi ya, orang katakan itu, oh yang penting seperti ini, tidak. Toleransi yang diajarkan Islam itulah yang kita jalankan. Semoga kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik, insyaallah. Oke, thank you Ustaz. Iya, sama-sama. Semangat ya. Harus tetap sehat karena amin. Obrolannya Ustadz Ahmad Taufaqih ini akan sering nongol di channel kita gitu ya. Insyaallah. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.